Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apakah Itu Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi teman-teman yang suka bepergian dengan bus malam, ada baiknya untuk berhati-hati. Selain rawan kecelakaan, juga terkadang bisa berupa pengalaman mengerikan. Seperti kisah yang dialami teman kakakku. Sebut saja namanya Rini. Gadis cantik ini bekerja di sebuah pabrik tekstil di daerah Surabaya, jauh dari kota asalnya, yaitu di Banyuwangi, sebuah kota di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Hampir tiap sebulan sekali, pasti dia pulang untuk mengunjungi keluarganya di Banyuwangi. Kebiasaan Reni selalu pulang dengan bus malam, karena dia tidak suka berdesak-desakan di siang hari. Ketika itu, dia berniat pulang kampung seperti biasa dan menunggu bus di halte dekat tempat dia kos. Entah berapa lama dia menunggu, namun bus yang ditunggu tak satu pun lewat melintasi jalan tersebut. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Dengan perasaan gundah, ia tetap berusaha tenang. Jalan mulai sepi, hanya 1-2 kendaraan yang lewat, namun akhirnya bus yang ditunggu datang juga. Sebuah bus Kramat Jati, jurusan Banyuwangi. Lalu dia menyetop bus itu dan segera naik. Dia duduk di bangku kedua sebelah bapak-bapak yang usianya kira-kira sekitar 40 tahunan. Tiba-tiba, angin berhembus membuat bulu kuduknya meremang, padahal semua jendela tertutup. Perasaan Rini mulai tak enak. Dia mencoba melihat di sekelilingnya, tak satu pun penumpang yang berbicara. Begitu juga dengan supir dan keneknya. Wajah mereka pun pucat bagai mayat. Dan anehnya, semua penumpang mengenakan pakaian serba putih. Dia mencoba berbicara pada bapak yang duduk di sampingnya. "Bapak dari mana? Ini bus haji ya, kok semua pakai baju serba putih?" tanya Rimi. Namun bapak itu hanya tersenyum. Kenek bus menghampirinya untuk meminta uang ongkos, tapi lagi-lagi dia diam dan hanya mengecek Rini. Lalu Rini pun memberi uang 50 ribuan dan kenek itu memberi kembaliannya. "Terima kasih," ucap Rini, tapi kenek itu hanya tersenyum. Setelah berjam-jam di dalam bus, akhirnya tiba juga dia di terminal Banyuwangi, lalu turun dan duduk di sebelah kursi tunggu terminal. Dia masih heran dengan kejadian tadi. Lalu ada seorang petugas terminal yang datang menghampirinya dan bertanya, "Permisi Mbak, mau kemana? Dan dari mana?" tanya petugas tersebut. "Oh, saya baru saja tiba dari Surabaya." "Emangnya Mbak naik bus apa? Dari tadi tak ada bus yang datang," kata lelaki itu dengan heran. "Kramat Jati," jawab Rini singkat. Sontak, jawaban Rini ini membuat pria itu tercengang dan menceritakan apa yang terjadi dengan bus yang Rini tumpangi, yang ternyata baru saja mengalami kecelakaan sekitar jam 7 malam dan masuk ke jurang. Semua penumpang, supir, dan keneknya tewas di tempat. Mendengar kabar itu, Rini pun kaget dan seolah tak percaya. Dalam kengerian itu, lalu dia ambil uang kembalian yang ia dapat dari kenek bus itu. Ternyata, tak ada uang kembalian, yang ada hanyalah kapas yang berlumur darah. Seketika itu, Rini pun pingsan dan tak sadarkan diri.
Setibanya di rumah hampir subuh, Rini menceritakan semua yang dialami semalam. Sejak saat itu, Rini tak mau naik bus malam lagi. Seminggu setelah kejadian itu, Rini mulai mendengar bunyi klakson bus dari luar jendela kosnya setiap pukul 11 malam, jam yang sama ketika dulu ia naik bus itu. Ketika ia mengintip, terlihat bayangan bus Kramat Jati berhenti di depan rumah kos dengan lampu depan menyala, tapi tanpa suara mesin. Dari dalam terdengar kenek yang dulu berkata lirih, "Mbak, ayo naik, sudah waktunya berangkat lagi." Keesokan paginya, Rini menemukan bekas ban berlumpur di jalan depan rumah kos. Rini mencoba menenangkan diri dan kembali bekerja. Namun, di meja kerjanya, ia menemukan tiket bus Kramat Jati dengan tanggal keberangkatan hari ini dan jam 11 malam. Nama penumpang di tiket itu tertulis, Rini, kursi 2A. Dia membuang tiket itu ke tempat sampah, tapi kembali ke kos, tiket yang sama sudah menempel di cermin kamarnya. Tulisannya berubah menjadi merah. Tiket sudah dibayar, Anda wajib berangkat. Malam itu, Rini memutuskan pergi ke terminal bersama temannya Sinta untuk membuktikan bahwa semua itu cuma kebetulan. Namun ketika mereka tiba, terminal tampak sepi dan berkabut, padahal seharusnya ramai. Lampu-lampu berkedip-redup dan dari kejauhan terdengar suara kenek bus memanggil. Sinta yang panik menarik tangan Rini, tapi tiba-tiba kabut menelan mereka. Ketika kabut menipis, Sinta sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tas Sinta dan tiket bus bertuliskan namanya. Beberapa hari kemudian, warga menemukan bus kosong terparkir di pinggir jalan raya arah Banyuwangi. Di dalamnya semua kursi tertutup debu, kecuali satu, kursi nomor 2A yang tampak bersih dan baru. Petugas terminal yang memeriksa bus itu menemukan 2 tiket di bawah kursi. Satu atas nama Rini, satu lagi Sinta. Keduanya bertuliskan status, penumpang telah berangkat. Sejak malam itu, beberapa supir bus jurusan Surabaya-Banyuwangi mengaku sering melihat bayangan 2 gadis duduk di kursi depan, menatap lurus ke jalan sambil berbisik pelan. Tinggal 1 kursi lagi. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang tahu pasti di mana Rini berada. Mobil travel yang ditumpanginya memang ditemukan keesokan paginya oleh warga di pinggir jalan antara Jember dan Banyuwangi. Mesin mati, pintu terbuka, dan supirnya duduk terpaku di kursi depan dengan wajah pucat pasi. Dia masih hidup, tapi hanya bisa berucap lirih berulang-ulang. Dia naik sendiri, dia masuk ke bus itu. Ketika polisi datang memeriksa, mereka menemukan jejak ban besar di tanah yang berbelok ke arah hutan. Namun anehnya, jejak itu berhenti begitu saja di tengah jalan, tanpa bekas keluar lagi. Di dalam mobil, tertinggal selembar tiket bus bertuliskan Rini, dan di kursi belakang ditemukan kapas berdarah yang sama seperti dulu diceritakan Rini setelah selamat dari bus maut itu. Sejak malam itu, beberapa supir bus jurusan Surabaya-Banyuwangi mengaku sering melihat sebuah bus Kramat Jati melintas pelan di jalan berkabut sekitar pukul 11 malam. Lampunya redup, warnanya pudar, dan penumpangnya semua berpakaian putih. Beberapa supir yang berpapasan bersumpah melihat seorang gadis duduk di kursi nomor 2 menatap mereka dengan senyum samar, dan di kaca depan bus itu selalu tertulis kalimat yang sama. Masih ada 1 kursi kosong.
Sekian cerita yang kami bawakan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam cerita ini, dan bagi yang ingin berbagi cerita mistis dan ingin dibawakan di channel Apakah Itu Channel, kirim saja ceritanya di alamat atau link yang ada di deskripsi. Silakan isi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.